Baik, perkenalkan saya Putwi Raja Mahardika dari program studi matematika dengan NIM 24085410027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Dijkstra. Oke, pada pembahasan kali ini akan terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama mengenai pendahuluan dari algoritma Dijkstra, kemudian yang kedua penjelasan mengenai setiap kode dalam algoritma Dijkstra, kemudian yang ketiga penutup. Langsung saja kita mulai pada bagian pertama, yaitu pendahuluan mengenai apa itu sebenarnya algoritma Dijkstra. Sesuai namanya, algoritma Dijkstra itu ditemukan oleh seorang penemu yang bernama Edgar Dijkstra. Algoritma Dijkstra itu biasanya merupakan sebuah algoritma yang sering digunakan untuk memecahkan permasalahan mengenai jarak terpendek atau shortest path problem. Algoritma ini itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, inisiasi variabel yang dibutuhkan itu graph dan menentukan vertex sumber. Kemudian yang kedua, kita akan mencari dari grafnya vertex yang terhubung dengan vertex sumber dan belum dikunjungi. Nah, ini memiliki catatan di mana apabila total bobot vertex sumber ditambah bobot edge-nya itu kurang dari total bobot vertex tujuan, maka set total bobot vertex tujuan itu akan sama dengan total bobot vertex sumber ditambah bobot edge-nya. Dan set preview untuk vertex tujuan itu akan sama dengan vertex sumber. Kemudian yang ketiga, kita akan cari array Dijkstra yang paling terkecil total bobotnya dengan syarat vertex-nya belum dikunjungi atau belum pernah menjadi vertex sumber. Jika ditemukan, maka set vertex tersebut dikunjungi dan set vertex sumber akan sama dengan vertex tersebut. Kemudian yang keempat, kita akan melakukan langkah kedua dan juga ketiga itu sampai dengan semuanya itu sudah dikunjungi, seperti itu. Kemudian kita akan melihat ataupun mempresentasikan, memvisualisasikan juga untuk algoritma Dijkstranya seperti yang tertera dalam layar. Di sini ini untuk kodenya itu ada sekitar lumayan banyak, sampai ratusan layer, dimana untuk penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kode ini tentunya dibuat dengan algoritma tentunya dibuat dengan bahasa JavaScript dengan HTML, ya seperti yang terdefinisi pada layer pertama itu dengan bahasa JavaScript dengan HTML, di mana HTML canvas dan CSS itu nantinya akan membantu untuk menampilkan outputnya. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa kodenya mulai dari HTML-nya pastinya. Nah, pertama HTML sebagai kerangka tampilan websitenya. Pada kode ini tag HTML yang sering digunakan terdapat heading untuk kepalanya atau untuk pada bagian paling atas, kemudian div serta kanvasnya. Nah, di sini untuk layer 1 sampai dengan layer 55 itu sebenarnya pada bagian CSA, pada bagian 7 sampai bagian 55 ini sebenarnya sudah mulai untuk CSS-nya. Pada bagian CSS, kode ini itu menggunakan internal CSS, yaitu penulisan CSS dilakukan pada file HTML-nya tepat pada bagian head atau kepalanya. CSS ini itu tujuannya untuk memperindah tampilan websitenya itu agar lebih mudah untuk dibaca. Kemudian kita akan masuk pada bagian inti dari kode JavaScript-nya yang berperan dalam logik serta manipulasi tampilan atau visualisasi dari visualisasinya tersebut. Kemudian JavaScript-nya ditempatkan pada tentunya di text script-nya. Dalam kode ini itu terdapat dua komponen penting. Dua komponen penting yaitu di layer 32 dan 33, yaitu div ID sama dengan titik 2 canvas container kurang dari lebih dari slash div kurang dari, seperti itu. Dan juga kurang dari div id sama dengan slash 2 petik 2 final path petik 2 kurang dari lebih dari slash div kurang dari. Nah, pada bagian ini atau di canvas container ini itu digunakan untuk menampilkan output
per iterasinya nantinya. Final path itu digunakan untuk menampilkan hasil karyanya atau shortest state-nya nantinya. Maksudnya, dalam inti kodenya itu terdapat pada JavaScript-nya, mulai dari inisiasi beberapa variabel, yaitu sebagai berikut. Pertama, nodes. Itu berfungsi untuk menyimpan daftar simpul tentunya atau nodes dalam suatu graph. Kemudian yang kedua, age-nya. Itu berfungsi untuk menyimpan daftar hubungan atau age dalam suatu graph, di mana itu akan berisi form, simpul alas, to atau simpul tujuan, weight atau bobot jarak, seperti ini. Itu akan ada tadi nodes-nya, kemudian ada age-nya, uh, seperti weight atau bobot atau jarak antar simpul, kemudian directed atau menyimpan nilai apakah apakah age-nya itu berarah nantinya atau tidak. Kemudian ada position-nya juga seperti ini di layer 49 sampai 55. Position-nya itu berfungsi untuk menyimpan posisi XY simpulnya dalam canvas untuk memvisualisasikan nantinya. Kemudian pada layer 58 kita akan masuk ke function yang ada dalam kodenya, yaitu di layer 58 pertamanya itu ada function untuk draw around head-nya, dimana bisa dicermati di sini untuk function draw head-nya itu ya function draw head-nya di bagian ini. Function ini itu digunakan untuk memvisualisasikan edge yang berarah. Function ini itu akan menerima beberapa parameter, yaitu yang pertama tentunya ada ctx, di mana konteksnya itu adalah dua dimensi dari kanvas. Kemudian from x, from y itu sebagai koordinat titik awal garis, dan to x to y itu sebagai koordinat titik akhir garis atau tempat panah yang akan digambar, seperti itu. Ini untuk functionnya ctx, from y to x to y, seperti itu. Kemudian selanjutnya, sebentar. Selanjutnya di sini kita bisa cermati const hat length sama dengan 10. Ini adalah variabel panjang sisi dari kepala panah atau dalam pixel. Ini maksudnya semakin besar nilainya, semakin besar juga kepala panahnya. Ini seperti definisi dari const dx sama dengan 2x min from x, dan const dy sama dengan to y min from y, seperti itu. Selanjutnya itu akan menghitung jarak horizontal dx dan vertikal dy dari titik awal ke titik akhir yang digunakan untuk menentukan arah garis, seperti ini. Itu ada untuk layer selanjutnya di layer 62 itu ada const angle sama dengan math.atan2 dy dx. Pada bagian ini itu maksudnya adalah kita akan menghitung sudut arah garis dari from ke to dalam radian, di mana math.atan2 itu akan mengembalikan sudut dari sumbu x ke vektor dx dy yang akan sangat berguna nantinya untuk rotasi. Kemudian pada layer berikutnya di layer 65 dan juga 66 di sini ada const raw x sama dengan 2x min 20 star math.cos angle, dan di bawahnya const raw y sama dengan 2y min 20 star math.sin angle. Maksudnya pada bagian ini itu akan menentukan titik dasar atau pangkal kepala panahnya sedikit ditarik mundur dari ujung garis 2x, 2y sepanjang 20 pixel. Demikian. Ini tujuannya itu untuk mencegah panahnya menutupi node yang ada di ujung, seperti itu. Sedangkan di layer selanjutnya di layer 69 ini ada ctx.beginPath kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, pada bagian ini itu kita akan memulai path baru untuk menggambar kepala panahnya. Selanjutnya di layer selanjutnya atau di layer ke 70 ctx.move to
kurang buka raw x, raw y kurang tutup titik koma, itu pada bagian ini kita akan memulai untuk menggambar dari titik dasar panahnya. Ini akan berekivalen dengan layer berikutnya, yaitu ctx.line to kurang buka raw x min hat length start math.cast kurang buka angel min math.pi slash garis miring 6 kurang buka kurang tutup koma. Nah, pada bagian ini termasuk juga untuk layer ke di bawahnya, yaitu 72. Ini maksudnya kita akan menggambar garis ke sisi kiri kepala panah, di mana mat pi per 6 atau per 6 itu adalah garis sudut 30 derajat. Jadi panahnya itu akan dibuat menyebar dari kiri ke arah utama. Selanjutnya untuk layer ke-73 atau ctx.line dan seterusnya itu pada bagian ini kita akan menggambar garis dari sisi kanan kepala panah dan juga dengan sudut 30 derajat ke arah kanan. Selanjutnya untuk ke yang layer 75 ctx.close path itu maksudnya adalah kita akan menutup path dari titik terakhir kembali ke titik awal, sehingga itu akan membentuk segitiga seperti itu atau kepala panah. Selanjutnya pada bagian ke-76 dan ke-77 ctx.fill style sama dengan ctx.stroke style titik koma ctx.fill, itu maksudnya itu kita akan mengisi kepala panah dengan warna yang sama seperti garisnya atau stroke stylenya. Demikian untuk function yang pertama. Kita akan lanjut ke function yang kedua, yaitu function draw graph atau kita akan menggambar graph-nya. Di sini kan sudah dibuat terlebih dahulu sebenarnya untuk function graph-nya, yaitu dari layer ke-81 sebenarnya. Nah, pertama-tama akan dijelaskan apabila pada function ini itu akan memvisualisasikan graph-nya atau nodes dan juga edges-nya itu ke kanvas. Dalam function ini itu kita perlu ketahui terdapat beberapa parameter. Yang pertama, ctx itu adalah konteks dari kanvas HTML5. Kemudian yang kedua, distance itu adalah objek berisi jarak terpendek saat ini. Kemudian yang ketiga, visited itu adalah objek penanda simpul yang telah dikunjungi. Kemudian yang keempat, highlight node itu adalah simpul yang sedang diproses, dan update edges itu adalah sisi yang baru diperiksa atau nantinya akan ditandai merah seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa dicermati untuk ctx.clearRect-nya. Ya, di sini kan pertamanya kita pertamanya tadi udah ketahui kalau semisal function draw graph-nya itu memuat beberapa parameter seperti ctx, distance, visited, highlight nodes, update edges seperti itu. Nah, kemudian pada layer di bawahnya atau di layer 82 ctx.clearRect 00600 itu maksudnya adalah potongan kode di atas untuk menyimpan kanvasnya seperti itu. Selanjutnya pada layer ke-83, pada layer 83 sampai ke bawah sampai sebentar sampai di sini ke layer 96 atau 97 itu maksudnya untuk potongan kode edges.for each itu digunakan untuk memvisualisasikan edges-nya nanti. Sedangkan untuk nantinya di layer ke 100 untuk nodes.for each kurang buka node sama dengan kurang lebih besar dari kurang awal buka hingga ke bagian yang paling akhir di bagian yang di sini di layer 111. Pada bagian ini kode tersebut yaitu nodes.forEach digunakan untuk memvisualisasikan juga node-node-nya seperti itu. Itu untuk function yang kedua untuk menggambar graph-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke function yang ketiga, yaitu kita akan meng-create step container-nya atau function create step container, di mana
function tersebut digunakan untuk memvisualisasikan setiap stepnya. Pertama, di sini bisa kita cermati untuk const container. Const container sama dengan dokumen dot create element div. Di sini pada bagian ini kita akan membuat elemen div kosong. Kemudian di bawahnya itu container class name sama dengan step container. Pada bagian ini kita akan memberi kelas CSS-nya supaya bisa diatur tampilannya. Selanjutnya di bagian const title sama dengan document.create element kurung buka petik H2 petik kurung tutup dan juga title text content sama dengan step text. Pada bagian ini kita akan membuat elemen H2 lalu mengisinya dengan teks judul langkah, misalnya iterasi 1 seperti itu contohnya. Kemudian pada bagian selanjutnya untuk container.append child title, pada bagian ini kita akan menambah H2 tadi ke dalam div-nya. Kemudian selanjutnya pada bagian 121 atau layer 121 untuk dokumen .get element by ID Canva container appendix child container. Pada bagian ini kita akan menambahkan div ke dalam elemen utama di HTML atau tempat semua langkahnya itu nantinya ditampilkan seperti itu. Kemudian untuk return container itu maksudnya kita akan mengembalikan div tadi agar bisa digunakan lagi. Misalnya untuk menambahkan canvas di dalamnya. Jadi fungsi ini itu akan membuat satu blok langkah dengan judul lalu langsung ditampilkan dalam halaman tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu di sini kita ada function create canvas, di mana untuk bagian ini dari layer 126 sampai 132, function ini itu bertujuan untuk membuat canvas untuk dipanggil ketika canvas pada setiap iterasinya. Maksudnya ini digunakan untuk pertama menambahkan elemen canvas ke dalam kontainer langkah, dan yang kedua itu akan mengembalikan konteks untuk menggambar graf dari langkah itu. Makanya di sini ada const canvas sama dengan document.create element untuk menambahkan elemen canvas dalam kontainer dengan spesifikasinya seperti ini. Untuk width-nya itu 600 dan juga age itu 300. Kemudian nah, di sini pada bagian parent.appendix child written canvas.get context itu nantinya akan dikembalikan konteksnya untuk menggambar graf di langkah itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian pada bagian selanjutnya di layer 135 untuk function reconstruct path itu maksudnya untuk layer 135 sampai 143, di mana fungsi ini itu sebenarnya bertujuan untuk pertama menyusun jalur terpendek tentunya dari simpul start ke simpul end-nya atau di bagian akhir, dan juga melakukan backtracking dari simpul akhir ke simpul awal untuk menggunakan previous seperti itu. Apabila dispesifikasikan lagi pada akhirnya di sini kan ada const path sama dengan kosong gitu ya, array kosong. Nah, maksudnya itu adalah kita akan membuat array kosong tentunya untuk menyimpan jalur terpendek dari awal ke akhir. Kemudian untuk let current sama dengan end itu maksudnya mulai dari node tujuannya misalnya C. Kemudian untuk while current di bawahnya path dot unsafe current, di bawahnya lagi current sama dengan previous current. Itu maksudnya adalah selama masih ada node-nya satu seperti unsafe current itu untuk menambahkan node ke depan array path agar urut dari awal ke akhir, dan current sama dengan previous current itu untuk melanjutkan ke node sebelumnya sesuai hasil Dijkstra-nya. Dan untuk bagian ke 142 untuk return path-nya itu tujuannya untuk mengembalikan jalur lengkap dari awal sampai akhir seperti itu. Nah, di sini barulah kita akan masuk ke fungsi Dijkstra yang sebenarnya. Kita akan mulai untuk membuat fungsi Dijkstra-nya. Seperti itu. Di sini untuk fungsi Dijkstra-nya dimulai dari layer 146.
di mana fungsi ini nantinya adalah fungsi inti dalam algoritma ini, yaitu pada function ini proses algoritma akan dijalankan. Nah, di sini untuk layer 147, 48, 49 itu kan ada const distinct, const visited sama const previous. Inisiasi variabel awal yang dibutuhkan yaitu seperti yang sempat disinggung di awal, distance itu untuk menyimpan jarak terpendek dari start ke setiap node-nya, kemudian visited untuk menandai node yang sudah dikunjungi, dan previous untuk menyimpan simple sebelumnya untuk membentuk jalur nantinya. Nah, kemudian untuk bagian nodes dot for each nodes sama dengan kurang dari kurung kurawal buka dan seterusnya itu sampai ke distance start sama dengan 0. Ini maksudnya adalah awal dari semua jarak tak hingga atau infinity kecuali start yang bernilai 0. Kemudian kita akan lanjut untuk melakukan iteration 1 di mana loop sebanyak jumlah simpulnya nantinya. Pada bagian ini loopnya itu sesuai dengan jumlah simpul. Kemudian untuk di bagian ini let current node itu kita akan mencari simpul dengan jarak terkecil yang belum pernah dikunjungi, dimana perlu untuk dicatat untuk current node ini adalah simpul dengan jarak paling kecil saat ini, itu maksudnya. Kemudian di sini kan ada untuk layer ke 173, if current node sama dengannya 3 kali null break, visited current node sama dengan true, maksudnya itu adalah kalau apabila tidak ada lagi simpul yang bisa diproses, itu kita akan menghentikan loopnya seperti itu. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan langkah ketika dikunjungi simpul. Itu dimulai dari layer ke 177 seperti itu. Di mana di sini kan dimulai dari constap, ctx sama dengan draw graph-nya. Nah, maksudnya adalah kita akan membuat container HTML untuk langkah ini. Itu kita memakai create step container, kemudian kita akan membuat canvasnya, create canvas, kemudian gambar graph saat ini atau posisi semua simpul, edges, jaraknya itu pakai draw graph di layer ke 179. Selanjutnya untuk bagian berikutnya kita akan memproses semua edges-nya, di mana untuk di layer 182 sampai 184 itu kita akan mengunjungi bukan 184, 183 itu kita akan mengunjungi semua tetangga dari current nodes yang belum dikunjungi. Kemudian selanjutnya di bagian 184 const alt sama dengan distance current node plus h.width, itu maksudnya kita akan menghitung jarak alternatif jaraknya. Selanjutnya apabila bagian ini sudah selesai, kita akan lanjut dengan membuat visualisasi dari proses pengecekan setiap edges-nya, dimana di sini kan kita akan seperti namanya const connecting step, itu kita akan melakukan pengecekan. Nah, di mana pada bagian 187 sampai 189 untuk draw graph-nya itu kita akan membuat tampilan langkah pengecekan edges tertentu dengan current node itu menuju edges.to dengan menambahkan garis merah atau update edges untuk menandai edges yang sedang dicek seperti yang sudah tertera dalam kode. Selanjutnya di sini untuk layer 192 itu kita akan menambahkan log text ke langkah ini, di mana seperti yang sudah ada dalam kode untuk 192 sampai 195 kita menambahkan log text ke dalam langkah tersebut. Kemudian di bagian ini if alt kurang dari distance h.to, maksudnya adalah kita akan melihat update jarak jika lebih kecil. Jika jalur barunya itu lebih pendek, maka kita akan simpan jaraknya dan siapa simpul sebenarnya seperti itu. Itu untuk connection step dot appended child seperti itu. Hingga bagian 207 itu maksud dari kodenya. Nah, selanjutnya setelah semua iterasinya itu kita cek,
kemudian kita akan cetak untuk outputnya. Cetak untuk outputnya itu kita bisa lihat untuk di sini di bagian 214 cons.final path sama dengan document.cat element by id sama dengan final path cons heading sama dengan document.create element h2 heading text content sama dengan output sorted path dari plus start dan final path.appending child heading. Nah, kemudian uh, kita akan cetak outputnya seperti itu. Kemudian untuk di layer selanjutnya yaitu di 220 kita akan loop semua simpul dan tampilkan hasilnya seperti itu. Nah, pada bagian final di bawahnya final path ini di bawahnya selanjutnya kita akan bangun jalur dari start ke setiap target menggunakan reconstruct path dengan tampilan hasil akhir berupa jalur dari total bobot tersebut. Kemudian untuk menjalankan kode Dijkstra kemudian kita tentunya harus tetap menuliskan Dijkstra kurung buka petik A petik kurung tutup titik koma itu untuk menjalankan kode Dijkstra dengan memanggil function Dijkstra dengan parameter yaitu vertex awal atau vertex sumbernya. Demikian untuk penjelasan mengenai kode untuk algoritma Dijkstra. Sekarang kita akan coba untuk melihat bagaimana sebenarnya algoritma Dijkstra tersebut. Misalnya saya akan save dulu, updated, kemudian ya, ini merupakan algoritma Dijkstranya. Bisa terlihat dari iterasi pertama, kita akan kunjungi simpul A, kemudian cek jalur A ke B, kemudian jarak saat ini itu, nah kemungkinan jarak barunya itu kan pastinya 0 plus 6 ya sama dengan 6. Selanjutnya kita akan perbarui jaraknya, jarak ke B menjadi 6, kemudian iterasi cetak jalur A ke D, kunjungi simpul D. Untuk iterasi kedua, cetak jalur D menuju B, cetak jalur D menuju E, dan seterusnya untuk kunjungi simpul E. Iterasi ketiga, iterasi keempatnya, iterasi kelima untuk mengunjungi simpul C untuk di akhir. Jadi untuk output atau sorted path dari A yaitu B sama dengan A menuju D menuju B dengan total bobotnya 3. Kemudian untuk C-nya itu sama dengan A menuju D menuju E menuju C dengan total bobotnya itu 7. Kemudian D dari A menuju D dengan total bobot 1, dan untuk E itu dari A menuju D menuju E dengan total bobot 2. Demikian penjelasan mengenai algoritma Dijkstra dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Demikian, terima kasih.